Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin membahas dengan singkat satu khotbah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada seorang dewa. Yang ketika waktu itu Sang Buddha berada di Sawati, di Jetavana. Kemudian ada dewa yang datang kepada beliau yang menanyakan tentang praktik yang dilakukan oleh para siswa Sang Buddha. Nah, khotbah ini berada di dalam Samyutta Nikaya dan sekarang kita sudah melihat khotbah ini bernama Aranya Sutta. Ya, dari kata Aranya Sutta adalah khotbah tentang hutan. Aranya adalah hutan. Ini langsung dari bahasa Pali. Kita bisa menemukan di dalam Samyutta Nikaya bagian pertama, dan ini tepat khotbah yang ke-10, yaitu ya dari Samyutta Nikaya. Dan khotbah ini disampaikan Sang Buddha seperti yang tadi saya sampaikan ketika Sang Buddha berada di Sawati. Jadi ketika ada istilah Sawati Nidanang, artinya Nidana adalah introduction atau katakan berkenaan dengan yaitu siapa yang membabarkan Dhamma, tempatnya di mana, kepada siapa Dhamma dibabarkan. Nah, ini yang membabarkan Dhamma di sini adalah Sang Buddha ketika beliau berada di Sawati, terutama di Jetavana, di wihara yang dibangun oleh Anathapindika. Nah, ini adalah Sawati Nidanang. Nah, kemudian khotbah ini dikatakan di sana ada seorang dewa yang datang kepada Sang Buddha sambil berdiri dan mengucapkan satu syair. Jadi eka mantang dita kusa dewata, jadi ya dewata tersebut atau dewa tersebut yang berdiri di satu sisi bahagawantang gataya ajabasi, ya mengucapkan gata atau syair kepada Sang Bagawa. Nah, gata atau syair yang diucapkan oleh dewa tersebut ya berbunyi seperti ini. Aranye viharantanang santanang brahmacarinang eka batang punjamananang kena wano pasidatiti. Nah, di sini mengacu kepada para biku, para siswa Sang Buddha yang berada di hutan. Jadi ia berkata, aranye viharantanang. Jadi mereka ini para biku tinggal di hutan aranya. Jadi aranya adalah di hutan. Viharantanang tinggal atau berdiam di hutan. Santanang brahmacarinang. Mereka santanang, mereka kelihatannya peaceful, kelihatannya damai, dan brahmacarinang, dan mereka mempraktikkan kehidupan selibat. Jadi tinggal di hutan dengan tenang, mereka mempraktikkan kehidupan selibat. Eka batang bunjamananang. Dan mereka juga menikmati hanya satu kali makan, eka batang. Jadi eka itu adalah satu, batang itu sebenarnya artinya nasi, tetapi di sini mengacu kepada makan sekali. Bunja mananang adalah makan atau menikmati, hanya menikmati sekali makan dalam satu hari tentunya. Kena wano pasidatiti. Dan mengapa penampakan mereka, kulit mereka, wajah mereka itu terlihat cerah? Kena wano pasidati. Jadi dewa ini melihat ada beberapa biku yang tinggal di hutan dan mereka hidup selibat dengan tenang, makan hanya sekali sehari, tetapi kok wajah mereka kelihatan cerah. Apa yang menyebabkan semua itu? Biasanya kan orang menjadi wajahnya cerah kan, wajahnya bahagia, wajahnya happy kalau orang pada umumnya adalah ketika bisa tinggal di tempat yang mewah, bukan hutan. Apalagi punya istri, punya suami cantik, tampan, dan mereka bisa makan kapanpun yang mereka mau. Ya, dengan cara demikian menjadi orang kelihatan sehat, kelihatan bahagia, kelihatan cerah. Tapi ini para biku berbeda. Sudah tinggal sendiri, hidup selibat, tidak beristri, dan makan hanya sekali sehari. Tapi mengapa wajah mereka, kulit mereka menjadi cerah? Nah, ini pertanyaan dari dewa tersebut. Nah, Sang Buddha menjawab, Atitang nanu socandi na pajapanti nagatang. Pacu pane na iya penti te na wano pasidati.
Nah, ati tang nanu sucanti. Mereka ini mempunyai wajah yang cerah karena apa? Ati tang nanu sucanti. Karena mereka itu tidak bersedih terhadap apa yang telah lewat. Tidak bersedih terhadap apa yang telah lampau. Dan mereka juga tidak mengharapkan yang akan datang. Jadi nak pajabanti nagatang. Jadi tidak mengharapkan yang akan datang. Tidak bersedih nanu sucanti atitang yang telah lampau, dan juga tidak mengharapkan atau tidak merindukan yang akan datang. Pacu panena ya penti, dan mereka ini hanya survive, hanya bertahan dengan apa yang sekarang. Artinya itu mereka itu hidup saat ini. Bukan hidup yang lampau, bukan hidup yang akan datang, tetapi hanya hidup di saat ini. Dan karena itulah tena wanu pasidati, dan karena itulah wajah mereka, kulit mereka, appearance mereka, penampakan mereka menjadi cerah. Nah, ini yang menyebabkan para biku walaupun tinggal di hutan sendiri, kemudian hidup selibat, makan hanya sehari sekali, tetapi mereka memiliki wajah, memiliki kulit, penampakan yang cerah. Disebabkan karena batin mereka. Jadi disebabkan karena mereka tidak bersedih terhadap apa yang telah terjadi. Dan mereka juga tidak merindukan apa yang belum terjadi yang akan datang. Mereka hanya hidup di saat ini. Dan ini sangat katakan ya hal pada zaman sekarang pun juga ini sangat relevan. Sekarang kita bisa melihat banyak orang yang menjadi stres. Banyak orang yang menjadi depresi. Disebabkan karena apa? Karena pikiran tentang masa lampau ataupun yang akan datang. Ada orang-orang yang menjadi depresi karena trauma. Selalu menyesali, selalu bersedih terhadap apa yang telah terjadi. Dan menyesali bersedih ini juga tidak hanya sekadar tentang peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Bahkan bisa saja orang-orang menjadi stres, menjadi depresi karena apa? Masih ingat terhadap peristiwa-peristiwa menyenangkan yang lampau, tetapi sekarang tidak mendapatkan. Seperti contohnya, yang lampau saya itu pernah punya ini, punya itu. Yang lampau saya itu punya kedudukan tinggi. Yang lampau saya itu terkenal. Yang lampau pada waktu itu, pada saat saya masih muda, saya itu mempunyai banyak uang. Nah, karena berpikir-pikir tentang yang lampau, kemudian menjadi apa? Menjadi bersedih. Sekarang tidak mendapatkan. Karena kesedihan terhadap sekarang tidak mendapatkan, hanya mengingat yang lampau, ya menjadi stres, menjadi depresi. Maka ada kalanya, ada beberapa orang yang bahkan tidak hanya berkenaan dengan katakan harta benda. Bahkan ada orang-orang yang menjadi stres karena apa? Yang lampau pernah bermeditasi, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, tetapi sekarang tidak mendapatkan lagi, menjadi stres. Kenapa dulu kok saya bisa begitu, sekarang kenapa kok tidak mendapatkan? Jadi bersedih atas yang lampau. Apalagi kalau yang lampau mendapatkan hal yang buruk, menjadi trauma, itu juga menjadikan seseorang menjadi depresi, menjadi stres. Dan ini membuat apa? Membuat seseorang tidak menjadi cerah. Dan yang membuat seseorang tidak menjadi cerah tidak hanya karena berpikir-pikir yang lampau. Bahkan ketika terlalu berpikir tentang yang akan datang yang belum terjadi, merindukan yang akan datang, itu juga bisa menimbulkan stres. Kan orang menjadi khawatir, ya banyak orang menjadi khawatir, menjadi cemas terhadap sesuatu yang sebelumnya sebenarnya belum terjadi. Karena kekhawatirannya, karena kecemasannya, ketakutannya menghadapi sesuatu yang belum terjadi, seseorang menjadi stres. Maka kalau kita merindukan sesuatu yang belum terjadi, walaupun sebenarnya tentunya seseorang dalam hidup harus punya tujuan. Seseorang dalam hidup harus punya aim. Tetapi kalau kemudian tujuan tersebut, aim tersebut, purpose tersebut itu dilekati erat-erat, ini juga bisa menimbulkan depresi, menimbulkan stres, kecemasan muncul, ketakutan muncul, takut tidak mendapatkan apa yang diinginkan, cemas kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Dan kalau itu terjadi, ya membuat seseorang menjadi sakit. Kalau sakit, ya membuat seseorang tidak menjadi cerah.
Maka merindukan yang akan datang itu juga membawa kepada kemerosotan batin. Tetapi berbeda, seseorang punya aim, punya tujuan. Namun kalau seseorang tahu secara bijaksana bahwa apa yang diupayakan juga bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa saja apa yang diupayakan itu tidak akan terjadi. Dan melihat itu sebagai sesuatu yang wajar dengan kebijaksanaan, seseorang berupaya. Tetapi orang demikian tidak menderita terhadap pemikiran-pemikiran yang belum terjadi. Dan kalaupun seandainya apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, ya orang demikian tidak menderita karena tidak kemudian merindukan, melekati, menggenggam apa yang belum terjadi. Maka di sini harus dibedakan. Kita punya tujuan, tetapi harus ada kebijaksanaan bahwa apa yang kita harapkan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Usaha harus dimunculkan di sana, tetapi apa yang terjadi nantinya itu juga harus disadari bahwa tidak semua apa yang diinginkan akan terjadi. Maka orang demikian tidak akan menderita. Tetapi kalau melekati, menggenggam apa yang belum terjadi, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran muncul dan kekecewaan akan terjadi kalau ternyata apa yang diharapkan tidak terjadi. Dampaknya adalah fisik. Bahkan fisik juga menjadi sakit-sakitan dan akhirnya juga membuat orang akan kelihatan buram. Nah, selain tidak menyesali yang akan datang, tidak bersedih terhadap apa yang lampau maksudnya, dan tidak merindukan apa yang akan datang, seseorang hanya bertahan dengan apa yang sekarang. Artinya, seseorang hanya hidup saat ini dan sekarang. Yang terpenting adalah saat ini dan sekarang melakukan yang terbaik. Pacu panena ya penti. Yang sekarang melakukan yang terbaik. Karena kalau kita yakin terhadap hukum sebab akibat, tanpa diinginkan sekalipun, kalau sekarang kita menanam bibit yang baik, pasti dampaknya adalah baik. Tetapi kalau sekarang kita menanam bibit yang buruk, dampaknya diinginkan atau tidak, pasti akan tidak baik. Maka hidup saat ini dan sekarang, melakukan yang terbaik saat ini dan sekarang, melenyapkan yang buruk-buruk, mengembangkan yang baik-baik adalah yang terbaik. Yang lampau telah ditinggalkan, yang akan datang belum datang. Untuk apa kita bersedih terhadap apa yang telah ditinggalkan? Yang telah ditinggalkan tidak bisa kembali lagi. Kita tidak bisa memperbaiki yang telah lampau. Dan yang akan datang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Dan untuk apa kita khawatir, cemas, takut terhadap apa yang belum terjadi? Yang terpenting saat ini dan sekarang, Pacu Banena, kita harus melakukan yang terbaik. Nah, dengan demikian, Sang Buddha menyampaikan berkenaan dengan para biku tersebut, tena wano pasidati. Dan karena itulah tena wano. Warna itu kata warna yang artinya adalah ya warna, artinya appearance, menampakkan. Kalau dalam kitab ulasan dikatakan kulit mereka. Jadi kulit mereka pasidati menjadi cerah. Nah, ini jawaban dari Sang Buddha. Dan belum melanjutkan, Sang Buddha melanjutkan, anagata pajabaya adita sanusojana. Dan dengan seseorang merindukan yang akan datang, anagata, dan juga bersedih terhadap apa yang telah lampau, adita, etena bala susanti, orang-orang bodoh karena hal itulah menjadi layu susanti. Jadi bala itu orang-orang bodoh itu menjadi layu. Jadi orang yang hanya berharap, merindukan, melekat, menggenggam apa yang belum terjadi, dan bersedih, menyesali, atau katakan menderita terhadap apa yang telah terjadi, itu adalah orang-orang bodoh. Dan orang-orang bodoh demikian menjadi layu susanti. Nalowa hari tulutu, dan seperti halnya apa? Nala. Seperti halnya yaitu tumbuhan yang menjalar. Hari tulutu, tumbuhan yang menjalar yang hijau yang kemudian dipotong. Sehingga apa? Ketika kena panas menjadi layu. Nah, seperti itulah kalau orang terlalu katakan merindukan yang akan datang, melekati yang akan datang sehingga menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut, atau seseorang
terlalu bersedih terhadap yang lampau, trauma terhadap yang lampau, berpikir-pikir terus dengan apa yang lampau, apakah yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, orang demikian menjadi layu. Seperti tumbuhan menjalar yang dipotong, kena panas kemudian menjadi layu. Oleh sebab itu dalam khotbah ini, kenapa para bante yang walaupun tinggal di hutan, hidup selibat, makan sekali sehari, kok mereka kelihatan cerah, kelihatan bahagia, kelihatan happy? Ya karena mereka itu hanya hidup di saat ini dan sekarang. Tidak bersedih terhadap yang lampau, tidak merindukan yang akan datang, hidup hanya saat ini dan sekarang, melakukan yang terbaik saat ini dan sekarang. Karena kalau kita yakin terhadap hukum sebab akibat, yang terbaik yang saat ini dan sekarang kita lakukan pasti membawa kepada yang terbaik pula di masa mendatang. Dan itu yang terpenting dalam kita mempraktikkan ajaran Sang Buddha, agar kita bahagia di sini dan bahkan yang akan datang dengan hidup saat ini dan sekarang. Terima kasih, semoga khotbah ini bisa memberikan pemahaman, inspirasi kepada kita semua. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.